Pada tahun 2001, kejahatan dan kekerasan mencapai puncaknya akibat meningkatnya kesenjangan sosial dan ekonomi. Untuk menanggulangi situasi ini, pemerintah di Eropa Tengah memberikan hak kepada warganya untuk dihidupkan kembali jika mengalami kematian tidak wajar. Teknologi ini dikenal sebagai Restore Point. Di sebuah gedung mewah, beberapa orang disandera. Detektif Emma tiba di lokasi dan memindai gedung untuk mencari tanda kehidupan. Namun, para penjahat menutupi tembok untuk memblokir sinyal pemindai. Emma melaporkan situasi ini kepada stasiun pusat, yang hanya memiliki petunjuk dari seseorang bernama Florence. Tiba-tiba terdengar suara tembakan, menandakan penjahat membunuh salah satu sandera. Meskipun mendapat peringatan dari timnya, Emma memaksa masuk ke ruangan yang diblokir, menemukan mayat di lantai, dan penjahat yang mencoba melarikan diri. Saat Emma bertanya tentang Restore Point, penjahat itu mengatakan kematiannya tidak akan wajar. Dia melarikan diri ke atap dan menyatakan lebih memilih kebebasan sebelum akhirnya melompat. Setelah kejadian itu, Emma pulang dan mencoba bermain piano. Namun suaminya telah meninggal dan yang dilihatnya hanyalah rekaman video lama. Emma mulai mencadangkan ingatannya dan kembali bekerja. Dalam perjalanan, dia mendengar berita di radio tentang serangkaian serangan yang dilakukan oleh kelompok River of Life yang menentang teknologi pemulihan. Sementara itu, CEO perusahaan teknologi ini berencana membahas privatisasi lembaga pemulihan tersebut. Di stasiun, Kapten memarahi Emma karena mengabaikan perintah dan kehilangan jejak penjahat. Emma menjelaskan bahwa penjahat sengaja menunggu hingga waktu pemulihan para korban habis sebelum membunuh mereka. Europol mencurigai Emma sengaja memprovokasi penjahat. Sang kapten khawatir Emma haus akan balas dendam karena suaminya dibunuh oleh kelompok River of Life, tetapi dia tetap memberinya kasus baru. Pada malam hari, Emma tiba di tempat kejadian pembunuhan pasangan David dan Christina, pembuat teknologi Restore Point. Meskipun korban memiliki asuransi, mereka tidak memiliki cadangan data yang valid. Emma menemukan kalung di lokasi kejadian yang membantunya menyimpulkan bahwa pembunuh lebih peduli pada istri korban, tetapi membenci suaminya. Keesokan harinya, CEO lembaga, Rohan, menyatakan bahwa dia tidak takut pada teroris, tetapi menegaskan pentingnya privatisasi teknologi ini. Setelah konferensi pers, Rohan menawarkan bantuan penuh kepada Emma dalam menangkap pelaku, namun menghindari pertanyaan-pertanyaannya. Emma kemudian dipandu oleh Petra, asisten Rohan, untuk melihat proses pemulihan, termasuk seorang anak laki-laki yang dihidupkan kembali setelah kecelakaan. Petra menjelaskan bahwa teknologi David diretas dan dihapus. Emma kemudian menemukan koneksi antara pasangan korban dan seorang pria bernama Victor yang sebelumnya terkait dengan River of Life. Bukti menunjukkan bahwa Victor terlibat dalam serangan dan memakai kalung yang sama seperti yang ditemukan Emma di lokasi pembunuhan. Emma menelepon stasiun dan segera menerima surat perintah, lalu bergegas ke mobilnya. Ia terkejut saat melihat David yang ternyata telah dipulihkan, menunggunya di tempat parkir. Emma berniat membawanya ke stasiun, namun David enggan berbicara dengan polisi dan meminta Emma membantunya mengambil sesuatu dari rumahnya. David percaya bahwa Rohan tidak ingin kasus ini terpecahkan karena akan membahayakan rencana privatisasinya. Dan itulah alasan dia tidak memberitahu Emma tentang pemulihannya. David menjelaskan bahwa ia baru dipulihkan dari cadangan data berusia 6 bulan sehingga banyak kenangan yang hilang. Ia khawatir jika cadangan yang terlalu lama dipulihkan akan menyebabkan efek samping. Sesampainya di rumah Victor, Emma meninggalkan David di mobil dan masuk ke dalam rumah. Sementara itu, David menggunakan radio dan mendengar bahwa pelaku di rumah adalah orang yang bertanggung jawab atas kematian Christina. Dalam keadaan putus asa, David berhasil membuka pintu mobil darurat dan masuk ke rumah. Di dalam rumah, Emma menemukan Victor yang tampak sudah menyerah. Victor menunjukkan perangkat aneh di tangannya dan bersedia menjawab semua pertanyaan selama ia mendapatkan pengadilan yang adil. Sementara Emma mengambil senjata yang ada di meja, Victor terus berbicara, menyatakan bahwa Christina tidak takut menghadapi kematian seperti yang diinginkan sistem. Saat itu, David masuk dan Victor terlihat marah melihatnya masih hidup. Victor mengklaim telah berusaha menyelamatkan Christina, namun terlambat karena David telah mengakhiri hidupnya. Victor kemudian mencoba menyerang David, tetapi Emma dengan cepat menghentikannya. Dalam kekacauan itu, Victor memanfaatkan momen untuk melarikan diri.
David mengambil pistol yang terjatuh dan menembakkan ke arah Victor, mengenai bahunya. Meskipun demikian, Victor tetap melanjutkan pelariannya, melompat dari balkon dan berlari menuju hutan. Sayangnya Emma terpeleset dan jatuh ke dalam kubangan lumpur besar, mengalami kesulitan untuk bergerak karena tanaman yang kusut. Saat itu, David muncul dan membantunya keluar dari kubangan tersebut. Mereka mendengar suara polisi yang mendekati area tersebut, sehingga David berjanji untuk menceritakan semua yang terjadi dan meminta Emma untuk menemuinya di jalan 1 jam sebelum melarikan diri. Segera setelah itu, Europol mengepung daerah tersebut dan agen Mansfield melihat ada sesuatu yang mencurigakan dengan mobil Emma. Mansfield meyakinkan Emma bahwa ia berada dalam keadaan aman, tetapi juga menyarankan agar dia lebih berhati-hati jika menghadapi Victor di lain waktu. 1 jam kemudian, Emma bertemu David yang bersumpah tidak akan pernah menyakiti Christina. David juga mengungkapkan bahwa dia telah mengambil perangkat milik Victor dan menjelaskan bahwa perangkat tersebut digunakan untuk meretas server lembaga tersebut. Perangkat itu adalah bagian dari set 3 kunci yang, jika digabungkan, memberikan akses penuh ke sistem. Yang satu ada di brankas, Rohan memiliki yang kedua, dan yang terakhir ada pada David. Emma menduga Victor mungkin menghabisi Christina untuk mendapatkan kunci tersebut. Beberapa saat kemudian, mereka tiba di rumah David, dan Emma memberitahunya bahwa mereka hanya memiliki waktu 15 menit sebelum Europol tiba. Begitu mereka masuk, David menyadari bahwa beberapa barang di rumahnya tampak berbeda, mungkin karena ingatannya yang hilang. Emma memeriksa kotak dan menemukan gambar yang menarik yang dia putuskan untuk disimpan. David mengakses komputernya dan menemukan bahwa sistem lembaga telah terinfeksi virus yang merusak cadangan dan kini menyerang secara acak, meninggalkan banyak orang tanpa titik pemulihan yang valid. Di dalam kotak, David menemukan beberapa video, beberapa suntikan, dan perangkat cadangan Christina yang hilang. Dia kemudian menemukan bahwa sebuah lukisan adalah hologram yang melindungi brankas, tetapi tidak dapat mengingat kata sandinya. Saat itu, Europol tiba sehingga mereka harus segera pergi dengan kotak melalui pintu belakang. Di rumah Emma, David menggunakan suntikan untuk mengatasi efek sampingnya dan kemudian mulai menonton video dari kotak yang menampilkan banyak momen indah bersama Christina. Dalam video terakhir, Christina mengungkapkan keinginannya untuk memiliki bayi, namun David terus mengatakan mereka akan merencanakannya setelah dia selesai dengan pekerjaannya. Emma kemudian menunjukkan gambar yang dia temukan, mengonfirmasi bahwa Christina dan Victor tampaknya saling mengenal dan mungkin bahkan memiliki hubungan lebih dari sekadar rekan kerja. Setelah itu, Emma pergi ke stasiun dan mendapatkan informasi dari Mansfield bahwa polisi sudah mengetahui tentang virus tersebut dan bahwa David masih hidup. Tiba-tiba, Rohan bergabung dengan mereka, menjelaskan bahwa dia menghidupkan kembali David karena mereka adalah teman lama, meskipun tindakan tersebut melanggar aturan. Namun, Mansfield tidak mempercayai penjelasan Rohan dan curiga bahwa Rohan membawa David kembali untuk menutupi fakta bahwa sistem mereka kehilangan cadangan. Ribuan cadangan telah hilang akibat virus tersebut, termasuk Petra, namun Rohan dan Mansfield memilih untuk tidak membagikan informasi ini kepada publik. Emma menuduh mereka berdua egois dan melindungi rencana privatisasi. Setelah pertemuan, Emma pulang ke rumah dan menemukan David dalam kondisi lemah, sehingga dia segera memberinya suntikan tambahan. Tidak lama kemudian, Mansfield muncul di pintu, dan David segera bersembunyi di kamar Emma sebelum Mansfield masuk. Mansfield bertanya di mana David, dan Emma berpura-pura tidak tahu. Ini memicu kemarahan Mansfield yang mulai berbicara negatif tentang Christina. David, yang marah, keluar dari tempat persembunyiannya. Mansfield kemudian menghampirinya dan mereka terlibat dalam perkelahian, di mana Mansfield akhirnya terjatuh setelah David memukulnya dari belakang. Emma dengan kesempatan tersebut meraih pistolnya dan menembakkan Mansfield. Kemudian Emma memprogram mobil polisi untuk berjalan sendiri sebagai umpan, sementara dia dan David melarikan diri dengan kendaraan antiknya yang tidak memiliki AI untuk dilacak. Prioritas mereka adalah menemukan Victor untuk menghentikan virus, sehingga mereka memerlukan informasi lebih lanjut. Emma mengantar David ke klub tersembunyi, tempat berbagai operasi ilegal berlangsung, seperti permainan roulette Rusia. Dia berbicara dengan seorang petugas yang berkomunikasi menggunakan kode rahasia dan membayar untuk pemindai serta telepon yang tidak dapat dilacak. Menggunakan gambar dari kotak pada pemindai,
Mereka menemukan bahwa Victor mungkin berada di tempat bibinya. Di pagi hari, mereka menuju lokasi berdasarkan gambar dan bertemu dengan bibi Victor, Terezi, yang mengatakan bahwa Victor pergi 2 tahun lalu. Terezi juga menunjukkan koran hari itu yang menampilkan gambar mereka dalam daftar pencarian. Dia menjelaskan bahwa rumahnya tidak memiliki teknologi dan tidak dapat memanggil polisi untuk melaporkan mereka. Jadi mereka setuju untuk tinggal bersamanya. Saat mereka berbagi makanan, Terezi memberitahu bahwa Victor pergi karena tidak bisa menemukan tempat yang dia cari dan Sungai Kehidupan ternyata hanyalah kelompok fiktif yang digunakan untuk propaganda. Terezi juga berpendapat bahwa menghapus cadangan bukanlah sebuah pembunuhan, melainkan kematian alami. Karena David masih merasakan efek samping, mereka setuju untuk menghabiskan malam di sana. Tiba-tiba David mulai memainkan piano dan mengungkapkan bahwa ini adalah pertama kalinya dia melakukannya. Dia menjelaskan bahwa lembaga ini memulai program percobaan baru yang dapat menanamkan kemampuan baru langsung ke dalam memori cadangan. Dia tidak pernah mengungkapkan program ini kepada publik karena potensi penyalahgunaannya. Malam itu, Emma memperhatikan beberapa gerakan mencurigakan di sekitar rumah dan memutuskan mereka harus pergi. Kemudian, di mobil, Emma mempertimbangkan untuk melakukan pencadangan, tetapi David mengingatkannya bahwa mengaktifkan perangkat akan membuat mereka dapat dilacak. Mereka berbincang tentang pernikahan mereka dan bagaimana kematian suami Emma dirahasiakan untuk menutupi masalah dalam sistem. Tiba-tiba mereka melihat seseorang lewat dan Emma menyadari bahwa Terezi telah berbohong tentang waktu karena foto Christina bersama Victor adalah foto baru-baru ini. Mereka mengikuti Terezi ke sebuah rumah di dalam hutan dan menemukan berbagai simbol keagamaan di dalamnya. Emma mengarahkan senjatanya ke Terezi dan menuntut informasi tentang keberadaan Victor. Terezi merespons dengan menyalakan TV yang menampilkan berita tentang kematian Petra karena kekurangan dukungan. Emma meyakinkan Terezi bahwa dia hanya ingin membantu, lalu dikirim ke kamar di bagian belakang sementara David tetap di ruangan utama. Terezi menawarkan segelas air kepada David, tetapi saat dia beralih perhatian, David disetrum. Di ruangan lain, Emma menemukan Victor dan langsung menahannya. Victor meminta pengadilan yang adil dan berjanji untuk mengungkapkan kebenaran di balik semua kematian. Dia mengungkapkan bahwa River of Life adalah kebohongan Rohan yang menggunakan serangan teroris untuk menakut-nakuti orang dan menjual produknya. Victor memiliki bukti dan memberikan informasi tersebut kepada Christina. Namun, percakapan mereka terputus ketika Terezi masuk dengan membawa David sebagai sandera dan mengancam akan menyakitinya jika Emma tidak membiarkan Victor pergi. Ketika Emma terpaksa melepaskan Victor, dia melarikan diri dan Emma segera menghadapi Terezi untuk mengambil taser dan mengejarnya. Dalam pengejaran tersebut, Emma akhirnya menembak Victor dengan taser menyebabkan dia jatuh di jalan dan tertabrak mobil. Pengemudi tidak sadarkan diri, tetapi AI mobil telah meminta bantuan. Karena tidak melihat pilihan lain, Emma mulai mendukung Victor dengan harapan menyelamatkannya. Untuk mencegah pelacakan, David menutupi Victor dengan bahan khusus yang dia temukan di rumah yang dapat memblokir sinyal. Di dalam tas Victor, Emma menemukan memori cadangan yang misterius. Emma dan David kemudian mencoba melakukan kompresi dada pada Victor, tetapi tidak berhasil. Victor meninggal setelah cadangan selesai. Mereka memasukkan mayat Victor ke dalam mobil dan membawanya pergi, menghindari polisi yang lewat. Mereka setuju bahwa mereka perlu mengembalikan Victor, tetapi tahu bahwa mereka akan tertangkap jika kembali ke lembaga itu. David mengingat bahwa dia meninggalkan prototip pertamanya di universitas tempat dia menciptakannya. Sementara itu, Mansfield yang telah diperbaiki menemukan foto Christina di gereja. Di universitas, David dan Emma menempatkan Victor dalam tangki untuk memulai proses pemulihan. Sementara mereka bekerja, Emma memberitahu David apa yang dikatakan Victor. David mengklaim tidak mengetahui bahwa Rohan ada di balik River of Life, tetapi mengakui bahwa perusahaan bergantung pada ketakutan yang ditimbulkan oleh serangan teroris. Dia bersumpah bahwa jika dia tahu, dia akan berhenti. Emma kemudian meminta nama yang diinginkan Christina untuk bayi mereka, dan David mengatakan Florence. Emma juga memanggil kapten untuk meminta bantuan, tetapi rencana Emma tidak disetujui. Ketika Victor akhirnya terbangun, Emma meminta David untuk segera mengembalikan dirinya sebelum semua informasi hilang.
Lembaga mendeteksi aktivitas yang tidak biasa di universitas dan memberitahu Rohan yang menganggapnya sebagai aktivitas pelajar biasa. Setelah menutup telepon, Rohan mengirim anak buahnya untuk mengejar mereka. Kembali di universitas, Victor marah karena dipulihkan, tetapi Emma mengabaikannya dan meminta informasi. Victor menjelaskan bahwa Rohan tidak ingin membunuhnya karena informasi yang dia miliki mengenai virus itu bisa membongkar pembayaran yang dikirim Rohan ke teroris. Namun, Victor tidak lagi memiliki file tersebut karena telah memberikannya kepada Christina yang berjanji akan menunjukkan file tersebut kepada David. File-file itu ada di brankas, yang berarti David mungkin terlibat dalam kematian Christina. David berencana untuk menyalahkan pembunuhan Christina pada Victor dan memulihkan Christina dari cadangan yang lebih lama, menjelaskan mengapa dia menerima suntikan khusus. Ketika Victor mengetahui bahwa Christina sudah meninggal, dia mengirim virus untuk menghapus cadangannya agar tidak bisa dipulihkan, karena dia menolak ide tersebut. David, yang sangat marah, mengekspresikan kemarahannya pada Victor. Tetapi Emma menariknya menjauh dan menemukan disk yang dia temukan sebelumnya, yang ternyata adalah cadangan Christina yang telah dicuri oleh Victor. Tiba-tiba Mansfield datang dan mengungkapkan bahwa dia telah bekerja sama dengan Rohan sepanjang waktu. Mansfield mengambil pistol Emma dan kemudian membuat Victor tidak bisa melanjutkan perlawanan. Emma kemudian memberikan kata sandi untuk berangkas kepada Mansfield dan mengambil tasnya. Setelah memberikan informasi kepada Rohan, Mansfield memutuskan untuk menanggapi situasi dengan cara yang tidak terduga. Berpikir dia akan aman karena Emma belum memperbarui cadangannya baru-baru ini. Saat polisi yang telah dipanggil oleh Emma tiba di tempat kejadian, Mansfield ditangkap. Rohan kemudian tiba di rumah David dan menggunakan kata sandi Florence untuk mencoba mengakses brankas. Namun, sebelum Rohan dapat mengakses isi brankas, Kapten muncul dan menangkapnya. Beberapa saat kemudian, polisi memeriksa lokasi kejadian dan menemukan bahwa Emma memang memiliki cadangan yang diaktifkannya di detik terakhir saat mengambil tasnya. Keesokan harinya, Emma dipulihkan dan mengetahui bahwa Rohan dan Mansfield kini berada di penjara. David dibebaskan karena pengaruh publik yang ingin dia tetap bekerja pada restorasi teknologi. Karena David kehilangan ingatan tentang Christina, dia secara teknis tidak dapat dihukum atas kejadian tersebut, dan dia juga mengirim tip dengan nama Florence, yang mendukung klaimnya bahwa dia hanya ingin menyelamatkan nyawa. Terezi menggugat lembaga tersebut atas tindakan Victor yang tidak sah dalam restorasi. Setelah pemakaman Christina, Emma memberikan cadangan Christina kepada David agar dia bisa selalu mengingat kehidupan yang telah hancur. Emma kemudian pulang dan memainkan piano tanpa rekaman, akhirnya melanjutkan kehidupannya.